Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai menyatukan langkah umat di tengah polarisasi yang ada. Polarisasi yang dimaksud adalah ketika umat Islam ini, karena memang kita anggap ya sudah ada berbagai tradisi keislaman, sudah ada berbagai afiliasinya, berbagai harokahnya, berbagai jamaah yang ada, ormas yang ada, partai Islam yang ada. Kita harus menyadari itu semua polarisasi ini terjadi karena jauhnya masa kita, yaitu yang hidup di abad 15 Hijriah ini dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kita ketika berbicara tentang Rasulullah dan para sahabat, kita nyatu ya, karena mereka adalah bintang segala bintangnya, mereka adalah petunjuk kita, mereka adalah ya yang mana Allah sebutkan kuntu khairu ummat ukhrijat linnas, yaitu mereka ini adalah sebaik-baiknya manusia yang pernah dilahirkan. Nah, oleh karena itu, Ikhwan dan Akhwat semua, langkah pertama dalam penyatuan umat ini sebenarnya harus punya dua sudut pandang. Iya, kita tidak bisa memenangkan satu dengan yang lainnya, tapi memang dua-duanya sangat penting untuk penyatuan, langkah penyatuan umat di tengah polarisasi yang ada, kekuatan-kekuatan Islam yang ada. Bagaimana? Pertama, jadi sudut pandang ideal Islam. Sudut pandang ideal Islam, kita harus akui sebagai umat Islam, kaum muslimin ini, mau dia dari afiliasi apapun, mereka punya tatanan idealnya, punya penafsiran, punya penjelasan, punya model tentang tatanan ideal Islamnya, ya, yaitu menjalankan syariat Islam secara kafah. Meskipun kadang-kadang satu sama lain antar ulama saja bisa berbeda tuh, ya. Ya, model bagaimana visi dan misi kedepannya itu. Tetapi kita harus yakin dulu kalau memang masing-masing afiliasi keislaman yang ada, partai, ormas, harokah Islam yang ada, pasti punya tatanan ideal Islam yang sesuai dengan penafsirannya. Begitu. Itu yang harus kita hargai dan hormati, itu harus kita apresiasi itu. Lalu yang kedua, kita juga harus pakai sudut pandang yang satu lagi, yaitu sudut pandang realistis. Sudut pandang realistis yaitu sudut pandang yang mana kita melihat umat Islam hari ini tengah punya misinya masing-masing, ya, bukan visi ya, tapi misi ya, yaitu bagaimana langkah-langkah mereka, pergerakan mereka di dalam ekonomi, dalam sosial, dalam politik, seperti itu. Yang mana mereka punya langkah misinya masing-masing, berkutat dengan realitanya, jadi berkutat dengan apa yang dihadapinya di hari ini. Karena ini adalah realistis, jadi memang sudut pandangnya sudut pandang untuk misi-misi yang jangka pendek. Iya, jangka pendek. Nah, itu bisa beda-beda tuh. Ada ya harokah gerakan Islam atau ormas Islam yang memang mereka fokus dengan mendidik umat di tengah-tengah umat ini dengan ibadah mahdhoh, ada. Dengan ekonomi Islam juga ada, begitu. Juga mendidik umat agar tarbiyatul Islamnya ya di dalam keluarga, di dalam sosial masyarakat itu terbina dengan baik, ada. Ada yang langsung memang meloncat ke politik, meloncat ke siasah juga ada. Membentuk fikroh-fikroh Islam, politik Islam ya ada, begitu. Nah, ini semua Ikhwan dan Akhwat sekalian harus disatu padukan. Ya, tidak bisa kita memenangkan satu dengan yang lain karena masing-masing mereka punya dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka juga punya dalil ijma, mereka pada punya ulamanya masing-masing, begitu. Nah, paling tidak dari penyatuan dua sudut pandang ini yang harusnya segera kita coba adalah para ulama, para sesepuh, para asatid di sini, tokoh-tokoh Islam, cendekiawan Muslim bisa menyatukan langkah umat. Jadi masing-masing harokah, pergerakan Islam, masing-masing jamaah, afiliasi keislaman itu ya memaklumi ada dua sudut pandang di sini dan harusnya mereka memakai dua-duanya. Ya, karena memang yang fokusnya itu ya realistis dulu, kita harus begini ya. Dia mereka sudah jangka pendek dulu aja. Jangka panjang ya mereka pasti terpikirkan juga oleh ulama mereka, tetapi realita yang ada mereka harus harus menghadapi
Ya, jadi fikih waqi'nya mereka fokus kepada fikih waqi'nya, apa yang terjadi sekarang, situasi kondisi sekarang. Lah itu yang harus kita benahi. Lah itu orang-orang yang sudut pandangnya realistis, lebih kepada jangka pendek, ya mereka itu punya peran yang sangat besar tuh untuk pendidikan umat gitu. Jadi bagi mereka yang teman-teman yang selalu idealis itu tidak bisa menyudutkan mereka yang realistis juga. Karena yang idealis pun butuh itu kepada yang idealis pun butuh kepada yang realistis, ya. Jadi sini ada dua tuh poin itu, ya, idealis dan realis. Ada yang idealisme Islam, ada yang dia kepada realistis, yang kepada yang sudut pandang jangka pendek, ya, bagaimana membenahi umat, ya, dengan berbagai, ya, modelnya, berbagai tantangannya. Sedangkan teman-teman yang corak pertama tadi, yang pakai sudut pandang idealis, itu bisa mereka juga berperan di dalam bagaimana tatanan ideal Islam itu, ya. Meskipun mereka juga sebenarnya harus memikirkan dua-duanya sekaligus, realistisnya pun, realistis kepada umat Islam pun, apa yang dihadapi umat di detik ini, di hari ini, di zaman ini, itu mereka sebenarnya harus membenahinya juga gitu. Oleh karena itu, saya mengajak harusnya punya dua sudut pandang sekaligus. Idealismenya ada, tatanan ideal Islam, ya. Tidak apa-apa ya, satu sama lain antar ulama ada yang berbeda, yang nggak masalah juga. Tetapi ya paling tidak ada pasti kesamaan pokok-pokok prinsipil Islam itu kita tidak akan berbeda, dijamin tidak akan berbeda. Ya, tidak akan berbeda itu. Lalu yang kedua, kita juga harus punya sama-sama realistis. Ya, harus kepada sudut pandang yang realistis juga. Jadi hari ini, detik ini, situasi dan kondisi umat seperti ini, bagaimana harus membenahinya di sektor apa saja. Nah, itu harus dijalankan juga, harus dirumuskan, harus dibenahi, harus dikerjakan apa yang bisa kita perankan ini di dalam realita yang ada sekarang ini. Demikian, jadi hendaknya saya mengajak di sini agar teman-teman umat Islam ini memakai dua sudut pandang sekaligus. Apalagi ini menjelang pergantian kekuasaan kan, menjelang pemilu, ya, diharapkan satukan barisan, ya, tidak mencela satu sama lain, tidak menjelek-jelekan satu sama lain, tetap fokus pada persatuan umat. Alaikum bil jamaah, ya. Pada kalian diwajibkan untuk berjamaah, yaitu siapa mereka? Itu adalah Sawadul A'zam. Sawadul A'zam itu mereka adalah yang tengah setia dengan mainstream, ya. Tidak membuyarkan, menghancurkan barisan kaum muslimin yang ada, tetapi tetap menyatukan langkah bersama. Apapun afiliasi keislamannya, jamaahnya, harokahnya, ya, partainya, ormas Islamnya, itu wajib alaikum bil jamaah, bersatu padu dalam kejamaahan Islam, jamaah umat Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.